Welcome to Dark Trail ID. Strategi terowongan ganda di Gaza. Kelemahan intelijen Israel terungkap. Perang bawah tanah yang tak terlihat. Sejak konflik antara Israel dan kelompok-kelompok bersenjata Palestina, terutama Hamas, memanas dalam 2 dekade terakhir, satu aspek dari pertempuran ini yang sangat meresahkan Israel adalah apa yang kini disebut sebagai perang di bawah tanah. Di balik hiruk-pikuk serangan udara, roket, dan drone yang tampak di permukaan, ada dunia gelap dan sunyi yang dibangun perlahan-lahan di bawah tanah Gaza. Sistem terowongan canggih yang tidak hanya digunakan untuk pertahanan, namun juga sebagai jalur serangan, logistik, dan persembunyian. Namun, laporan terbaru dan kesaksian dari operasi-operasi militer menunjukkan bahwa sistem ini lebih kompleks dari yang diperkirakan oleh intelijen Israel. Strategi terowongan ganda yang digunakan oleh Hamas dan kelompok bersenjata lainnya kini terbukti mampu mengecoh bahkan lembaga intelijen sekelas Mossad dan Aman. Dalam konteks ini, kita dihadapkan pada sebuah realita. Israel, dengan segala kecanggihan teknologinya, belum sepenuhnya memahami medan bawah tanah Gaza. Bab 1. Asal-usul strategi terowongan. Fenomena penggunaan terowongan bukanlah hal baru dalam dunia militer. Dari Perang Vietnam hingga Perang Dunia Kedua, sistem bawah tanah telah menjadi taktik efektif untuk menyiasati kekuatan udara atau pasukan darat lawan. Di Gaza, terowongan mulai digunakan secara sporadis sejak awal tahun 2000. Namun, baru setelah blokade Israel atas Gaza pada tahun 2007, strategi ini berkembang pesat. Blokade ekonomi dan militer yang mematikan memaksa Hamas dan kelompok lainnya untuk beradaptasi. Mereka mulai menggali terowongan di perbatasan Rafah untuk menyelundupkan makanan, bahan bakar, obat-obatan, hingga senjata. Perlahan tapi pasti, jaringan ini berubah fungsi dari ekonomi bawah tanah menjadi strategi perang bawah tanah. Bab 2. Terowongan ganda, lapisan di balik lapisan. Apa itu terowongan ganda? Secara sederhana, ini adalah sistem terowongan yang dibuat dalam 2 atau lebih lapisan dengan fungsi berbeda. Misalnya, lapisan pertama, atas, bisa digunakan sebagai umpan, tempat jebakan, atau jalur transportasi logistik. Sedangkan lapisan bawah menyimpan jalur utama pergerakan pasukan, tempat peluncuran roket, hingga ruang komando tersembunyi. Model terowongan ganda ini meniru sistem bunker modern yang dirancang tahan serangan udara dan sensor panas. Beberapa bahkan dilapisi material khusus agar tidak terdeteksi radar bawah tanah Israel atau satelit pengintai. Disinilah letak kegagalan pertama intelijen Israel. Mereka mengira satu terowongan berarti satu fungsi, padahal kenyataannya, satu titik bisa menghubungkan 3 hingga 5 fungsi militer secara terintegrasi. Bab 3. Intelijen Israel kecolongan. Israel dikenal memiliki salah satu sistem intelijen terbaik di dunia. Mossad, Aman, dan Shin Bet adalah 3 lembaga utama yang menangani operasi rahasia dan intelijen dalam dan luar negeri. Namun, laporan dari beberapa operasi militer terakhir di Gaza menunjukkan bahwa Israel gagal mendeteksi kompleksitas terowongan ganda. Misalnya, pada operasi militer bulan Oktober tahun 2023, pasukan IDF Israel Defense Forces menyerbu sebuah lokasi yang dicurigai sebagai pusat logistik Hamas. Berdasarkan citra satelit dan intersepsi komunikasi, lokasi itu seharusnya merupakan jalur utama penyelundupan senjata. Namun, setelah berhasil masuk, mereka hanya menemukan jalur pendek yang sudah ditinggalkan. Di bawah jalur itu, ternyata terdapat lorong lain yang jauh lebih dalam dan tersembunyi, yang menjadi basis peluncuran roket ke arah wilayah selatan Israel. Kecolongan ini menimbulkan pertanyaan besar. Bagaimana sistem teknologi mutakhir Israel bisa gagal membedakan antara umpan dan target sebenarnya? Bab 4. Kelemahan teknologi canggih. Salah satu kebanggaan militer Israel adalah sistem seismic sensors dan radar bawah tanah yang mampu mendeteksi aktivitas penggalian. Namun, strategi Hamas ternyata jauh lebih adaptif dari perkiraan. Mereka mulai menggunakan alat-alat manual,
bekerja secara terputus-putus, dan bahkan memanfaatkan suara-suara penutup seperti gemuruh generator atau ledakan palsu untuk membingungkan sistem deteksi Israel. Teknologi Israel juga sangat bergantung pada intelijen sinyal, SIGINT, dan pengawasan visual dari drone. Sayangnya, perang bawah tanah tidak memberikan sinyal elektromagnetik yang kuat dan visual tidak bisa menembus lapisan tanah. Hasilnya, banyak operasi hanya berdasarkan dugaan atau citra tidak lengkap. Ditambah lagi informasi manusia, HUMINT, sangat terbatas di Gaza karena jaringan informan Israel banyak yang terdeteksi dan dibasmi oleh Hamas dalam 1 dekade terakhir. Keterbatasan inilah yang membuat analisis strategis Israel tidak akurat. Bab 5. Teror psikologis dan efek propaganda. Strategi terowongan ganda bukan hanya efektif secara militer, tetapi juga secara psikologis. Warga Israel yang tinggal di dekat perbatasan Gaza hidup dalam ketakutan bahwa terowongan bisa muncul di bawah sekolah atau rumah mereka kapan saja. Pada tahun 2014 misalnya, ditemukan salah satu terowongan hanya berjarak 700 meter dari kibuts di Israel Selatan. Ketakutan ini menjadi senjata non-konvensional yang tak kalah mengerikan dibanding rudal. Di sisi lain, keberhasilan Hamas mempertahankan jaringan terowongan di tengah gempuran teknologi Israel menjadi amunisi propaganda. Mereka menyebarkan narasi bahwa tanah di bawah Gaza pun kini milik perjuangan, menunjukkan bahwa sekalipun dikurung dari udara dan laut, mereka tetap bisa menyerang dari dalam bumi. Bab 6. Solusi Israel. Mengapa tidak efektif? Untuk melawan jaringan ini, Israel membangun underground wall, tembok bawah tanah sepanjang lebih dari 60 km yang dilengkapi sensor gerak. Namun, dalam banyak kasus Hamas mampu menggali lebih dalam dari batas deteksi atau memanfaatkan jalur lama yang tidak diperhitungkan. Selain itu, solusi militer seperti pengeboman udara ke titik-titik yang dicurigai justru seringkali merusak infrastruktur sipil dan memicu kemarahan internasional tanpa benar-benar menghancurkan. Pertama, ia menunjukkan bahwa superioritas militer belum tentu mampu menjamin kemenangan di medan perang asimetris. Kedua, ia memberi ruang bagi kelompok seperti Hamas untuk menegosiasikan kekuatan dari posisi tawar yang lebih tinggi. Dalam konteks geopolitik, ini juga mengindikasikan kegagalan model intervensi teknologi tinggi dalam melawan musuh yang bergerak dengan cara non-konvensional. Israel, dalam upayanya mempertahankan dominasi, kini harus mulai memikirkan ulang pendekatannya, tidak hanya dari sisi militer, tetapi juga intelijen, diplomasi, dan rekonsiliasi jangka panjang. Kesimpulan, bayangan dari bawah tanah. Tak. Strategi terowongan ganda bukan sekadar teknik penggalian. Ia adalah cerminan dari adaptasi, kecerdikan, dan determinasi untuk bertahan dalam keterbatasan. Bahwa Hamas mampu mengembangkan sistem ini hingga mengecoh intelijen terbaik dunia adalah bukti bahwa konflik Gaza tidak bisa diselesaikan hanya dengan kekuatan senjata. Terowongan menjadi simbol dari konflik yang tak kasat mata, konflik atas tanah, identitas, dan keberadaan. Dan selama akar konflik ini tidak diselesaikan, selama itu pula, bayang-bayang dari bawah tanah akan terus menghantui permukaan. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa subscribe.